Kalau mobil kalian mengalami seperti ini, jangan panik dulu ya. Jangan panik, karena semua masalah insya Allah pasti ada solusinya. Kita cari titik solusinya di mana ya. Jangan lupa follow akun ini dan komentar sesuka hati, insya Allah saya tampung ya. Kalau ada waktu insya Allah saya balas, kalau nggak ada tolong dimaklumi saja ya. Oke, yang pertama berbet gitu ya. Mesin berbet, terus kayak berat, hidup tapi digas kayak nggak mau jalan gitu ya, berat. Yang kedua RPM ngayun-ngayun, goyang-goyang. Yang ketiga di RPM rendah di 1000 gitu kan, dia pasti mati, drop langsung mati. Jadi dia harus hidup tapi harus benam gas di atas 1000 gitu loh, lepas gas baru mati. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, terus mesin meledak-meledak gitu, knalpotnya meledak-meledak gitu ya, kayak nggak normal gitu, nggak padat gitu ya. Yang kelima, nyalakan AC langsung drop, RPM langsung drop, bahkan bisa mati langsung gitu ya. Yang keenam, nyendat-nyendat. Jadi semua permasalahan itu penyakitnya ada di lingkaran mesin ini. Ini saya namakan namanya masuk angin lah ya. Saya namakan namanya penyakit masuk angin. Seandainya mesin bisa ngomong, tentu dia minta kerokin gitu kan. Yang pertama kita harus cek solenoidnya dulu. Cek solenoidnya, cara ngeceknya gini. Tes melalui baterai, sambungkan min plusnya masing-masing. Kalau ada bunyi cetek, berarti menandakan solenoidnya masih bagus dan normal. Yang penting bunyi cetek gitu ya, biasanya satu kali ya cetek. Nah, itu masih bagus dan masih normal. Yang kedua, cek bagian delco kelistrikan, ke coil, ke busi-busi semuanya, kabel-kabelnya kita cek. Kalau dikira aman, baru kita cek di sebelah sini ya. Pertama, packing manifoldnya harus dicek. Jangan sampai mati, kalau mati diganti ya, kalau packingnya mati diganti ya. Sebab kalau ada kebocoran satu helai rambut yang terjadi, itu akan menimbulkan penyakit yang seperti tadi, kayak 6 tadi itu ya. Jadi harus rapat ya, rapat betul. Ini manifold ini harus kedap udara, tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Jadi harus kedap udara. Kalau ini udah kira-kira aman, berarti cek di packing perminyakan ya, sambungan perminyakan ya, karburator atau sambung kayak di injektor ya kan, ada sambungannya pasti ke saringan hawa gitu kan. Itu harus dicek, harus rapat semua, kedap udara juga. Terus lubang-lubang ini, angin-anginnya harus dicek semua, jangan sampai ada angin masuk. Karena apabila ada angin masuk ke ruang bakar, maka yang terjadi pembakaran tidak sempurna dan akan menimbulkan penyakit seperti itu. Itu yang dinamakan namanya masuk angin gitu ya, masuk angin duduk. Jadi di mesin kendalanya banyak kalau udah kayak gitu ada angin masuk. Sudah dicek itu packing perminyakan, terus bagian manifold aman, lubang-lubangnya kita cek di ini nih, PCV nya harus kita cek juga. Kita lihat karet-karetnya ini kira-kira udah mati belum, ada kerembesan angin masuk nggak gitu. Kalau ada kerembesan angin masuk, menimbulkan penyakit kayak gitu tadi. Jadi hal sepele ini kadang bisa membuat kita bingung gitu ya. Terus kita juga jangan lupa cek PCV nya ini kira-kira masih bagus atau enggak gitu loh. Kalau kira-kira mau diservis, boleh juga. Kalau ragu, ganti yang baru sama sealnya gitu kan. Jadi gunanya PCV ini adalah untuk mengambil udara dari mesin ini ya, dari uap oli untuk dimasukkan ke manifold, lalu dimasukkan pembakaran, lalu piston ya, itu gunanya. Jadi ini harus kedap udara juga. Seandainya ada udara masuk, angin selain dari mesin ya, mesin akan jadi penyakit kayak gitu ya. Jadi itulah solusinya, kenalilah masalah-masalah dalam mesin, insya Allah mudah kita menjalankannya. Salam satu klasik.